Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema mendidik orang muda. Firman Tuhan terambil dari Amsal 22 ayat 6 berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang berkata mendidik anak muda itu sulit karena mereka punya kemauan yang keras, ambisinya kuat, dan semangatnya luar biasa. Tetapi kebenaran firman Tuhan justru mengajarkan kita kunci untuk mendidik orang muda, yaitu menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Di dalam dunia pendidikan, bahkan dunia psikologi, ada perkembangan manusia, psikologi perkembangan manusia. Tiap-tiap fase yang ada ciri khas tertentu dari tiap-tiap usia. Disitulah kita seharusnya bisa memainkan peran, bahwa kita sebagai orang tua bisa mendidik orang-orang muda dengan fase-fase yang ada, sehingga kita jauh lebih mudah kalau fase mereka adalah fase bermain. Jangan sampai dipaksa belajar seperti orang dewasa. Gunakanlah permainan menjadi proses pembelajaran. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa perhatikan bahwa mendidik orang muda menurut jalannya, yaitu ketika kita mendidik orang muda menurut talenta atau apa yang menjadi minat bakat dari anak tersebut. Mengapa? Karena ketika kita memaksakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan talenta ataupun minat bakat yang dia miliki, itu sangat sulit. Oleh karena itu, setiap guru, setiap orang tua sudah seharusnya kita lebih peka untuk melihat bagaimana posisi atau perkembangan anak-anak kita. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, secara khusus juga kepada orang tua, mari kita mendidik anak-anak kita secara luar biasa dengan fase-fase yang ada, dengan minat bakat yang mereka miliki, menurut jalan yang patut baginya, artinya yang pas, yang pantas baginya. Dan disitulah maka kita akan melihat masa tuanya ia tidak akan menyimpang, karena di situ kita juga sudah menerapkan ketentuan dasar-dasar firman Tuhan, sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga ketika dia menjadi orang dewasa, dia tidak ragu lagi. Ketika ada korupsi, dia langsung menolak, karena dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti. Terlebih lagi kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, dan kita terus berdoa kiranya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar dia memiliki kekayaan, kehebatan, tetapi yang terpenting dari itu semua takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami sebagai orang tua kiranya dimampukan untuk kami boleh terus mendoakan anak-anak kami, memperhatikan anak-anak kami, mendidik seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan dalam setiap aktivitas kami, tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya penyertaan hikmat daripada Tuhan menuntun kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan
janji